Oke teman-teman, kita langsung masuk ke topik yang lagi panas-panasnya dan serius deh. Ini penting banget buat kita semua. Apa itu? Etika seputar Artificial Intelligence atau AI. Kita bakal bedah tuntas nih, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana lampu hijau, mana lampu merahnya. Pernah kepikiran nggak apa AI lagi ngambil keputusan buat kamu? Saat ini juga jawabannya sadar nggak sadar hampir pasti iya. Coba deh pikirin, konten yang muncul di feed media sosial kamu, film yang direkomendasiin buat kamu tonton, bahkan nih waktu kamu ngelamar kerja dan CV kamu diseleksi, AI itu ada di baliknya. Nah, karena itu ngomongin etika AI sekarang ini itu bukan lagi pilihan, tapi benar-benar sebuah keharusan. Oke, ini dia gambaran besar obrolan kita. Pertama, kita bakal bahas kenapa etika AI ini penting banget. Terus, kita masuk ke apa yang boleh dan nggak boleh dilakuin. Setelah itu, kita lihat contoh nyatanya. Dan terakhir, yang paling penting, apa peran kita semua di sini. Oke, mari kita mulai. Kenapa sih kita harus pusing-pusing mikirin etika AI? Gini deh, coba bayangin AI itu kayak pisau dapur yang super canggih. Tajam banget, canggih banget. Kalau dipakai dengan benar, wah bisa ngebantu kita masak jadi cepat dan hasilnya luar biasa. Tapi kalau nggak ada aturan pakainya yang jelas, kalau kita pakainya sembarangan, bahaya kan? Nah, etika AI itu persis seperti buku panduan aturan mainnya, biar pisau canggih ini aman dan benar-benar bermanfaat buat kita semua. Dan ini bukan sekedar obrolan warung kopi ya, ini serius banget. Saking seriusnya, pemerintah dalam hal ini lewat surat edaran dari Kominfo sampai turun tangan loh buat ngerumusin aturan mainnya. Coba lihat deh, ada 2 kata kunci yang digaris bawahi di sini. Bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Itu intinya. Oke, sekarang yuk kita bahas sisi baiknya. Gimana sih cara kita menggunakan AI dengan benar dan bertanggung jawab? Nah, ini dia nih daftar do's-nya, hal-hal yang sebaiknya kita lakukan. Nah, ini dia nih 4 pilar utamanya. Dan yang keren, coba perhatiin. 4 prinsip ini tuh ternyata universal. Maksudnya, aturan yang dirumuskan Kominfo di Indonesia itu sejalan banget loh sama standar global yang dibuat sama UNESCO. Ini nunjukin kalau seluruh dunia itu sebenarnya sepakat tentang bagaimana AI seharusnya diarahkan. Keren kan? Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari transparansi. Ini krusial banget. Bayangin deh, kamu ngajuin pinjaman online, terus tiba-tiba ditolak. Kamu berhak tahu dong alasannya apa? Atau kenapa ya kok iklan yang muncul di medsos kamu cuma itu-itu aja? Nah, AI itu nggak boleh jadi semacam kotak hitam ajaib yang kita nggak ngerti cara kerjanya. Dia harus bisa ngejelasin kenapa dibalik keputusannya. Ini kunci banget buat ngebangun rasa percaya. Nah, kutipan ini ngena banget buat ngejelasin soal pengawasan manusia. Intinya gini, AI itu seharusnya jadi kolaborator kita, jadi asisten super canggih, bukan jadi bos yang ngambil alih semuanya. Apalagi untuk keputusan-keputusan penting, misalnya diagnosis medis atau vonis hukum. Manusia harus tetap jadi pilotnya. Kita yang pegang kendali, kita yang punya hak veto buat bilang stop atau ganti arah kalau AI-nya mulai ngaco. Oke, kita udah bahas yang baik-baiknya. Sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya. Apa yang terjadi kalau aturan main ini diabaikan? Inilah dia don'ts-nya, hal-hal yang jangan sampai deh kita lakukan. Tabel ini nunjukin dengan jelas bahayanya. Kita ambil contoh pertama ya, memasukkan data rahasia ke AI public. Wah, ini bahaya banget. Itu sama aja kayak kamu nge-scan dokumen rahasia perusahaan, terus kamu posting di media sosial. Kebayangkan risikonya? Rahasia dagang bisa bocor, privasi bisa dilanggar, ngeri. Terus, ada satu lagi nih, yang sering banget ngejebak kita. AI itu bisa halusinasi. Beneran, istilahnya gitu. Maksudnya, dia bisa ngarang jawaban yang kedengerannya, wih, meyakinkan banget, logis, datanya lengkap, padahal isinya salah total, ngaco, atau udah nggak relevan. Makanya rule of thumb-nya adalah, jangan pernah telan mentah-mentah apa kata AI. Tugas kita sebagai pengguna cerdas, ya buat ngecek lagi faktanya. Nah, ini mungkin bahaya yang paling licik dan tersembunyi. Bias. Ada prinsip dasar di dunia teknologi. Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Kalau data yang kita suapin ke AI itu udah penuh sama stereotip dan prasangka buruk dari masa lalu, ya jangan heran kalau AI-nya jadi ikutan rasis atau seksis. Dia itu cuma cermin dari data yang kita kasih. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat satu contoh nyata di mana AI yang nggak etis ini bener-bener bikin masalah besar. Ini kasus yang terkenal banget. Ada sebuah perusahaan teknologi raksasa, mereka bikin AI buat nyortil ribuan CV pelamar kerja. Kedengarannya efisien kan?
Masalahnya, data yang dipakai buat ngelatih AI ini adalah data CV dari 10 tahun ke belakang, yang ya isinya kebanyakan laki-laki. Hasilnya apa? AI-nya jadi belajar kalau laki-laki itu identik dengan kandidat bagus, dan secara otomatis dia mendiskriminasi CV apapun yang ada kata perempuannya. Ini bukti nyata, betapa teknologi canggih pun bisa melanggengkan diskriminasi kalau nggak dipagari etika. Dengerin semua ini mungkin bikin kita mikir, wah ini masalahnya gede banget, terus kita bisa apa? Eits, jangan pesimis dulu. Kabar baiknya adalah kita semua sebagai pengguna punya peran dan kekuatan buat jadi bagian dari solusi. Pertanyaannya, gimana caranya? Ini dia contekan simpelnya. Pertama, selalu cek ulang fakta dari AI. Jangan percaya 100%. Kedua, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah masukin data sensitif, baik itu data pribadi atau data kantor, ke AI publik. Ketiga, jangan takut buat bertanya atau protes kalau ada keputusan dari AI yang rasanya aneh atau nggak adil. Dan terakhir, dukunglah pengembang atau perusahaan yang jelas-jelas berkomitmen sama etika AI. Kelihatannya sepele ya, tapi 4 langkah ini kalau kita lakuin bareng-bareng, dampaknya luar biasa. Pada akhirnya, kita harus selalu kembali ke tujuan dasarnya. Teknologi, termasuk AI, itu diciptakan untuk memperkuat kapasitas kita sebagai manusia, bukan untuk menggantikan kita. AI itu harusnya jadi alat yang membantu kita jadi lebih pintar, lebih kreatif, lebih efisien. Teknologi ada untuk melayani manusia, titik, bukan sebaliknya. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dan ini bukan pertanyaan buat para ahli IT atau pemerintah aja, tapi buat kamu, saya, kita semua. Gimana caranya kita bisa sama-sama memastikan kalau AI ini akan selalu jadi kekuatan untuk kebaikan umat manusia? Karena masa depan AI itu nggak ditulis di atas batu, masa depan itu ada di tangan kita. Dan kita sedang membentuknya sekarang juga. Oke,